yang kita tercinta ini, dan juga diberikan kesempatan kita berkumpul untuk sedikit sharing dan sedikit membaca tentang buku panduan Islam yang kita pakai untuk belajar ini. Kemudian tak lupa juga salam untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, istri, anak, dan ulama-ulama terdahulu yang kita harapkan nanti kita memperoleh syafaatnya di hari nanti. Pada pagi ini untuk materi kultum pada pagi ini yang nanti kita bacakan adalah tentang hukum-hukum dalam Islam, yaitu lebih ke ilmu fikih, tapi nanti ringan-ringan saja karena tidak perlu terlalu dalam. Dalam Islam kemarin, pada pertemuan Jumat kemarin, kita membaca tentang manusia yang umat Islam yang diwajibkan untuk membaca, untuk Iqra, ya, membaca, untuk belajar segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Umat Islam oleh Allah diwajibkan untuk belajar segala sesuatu, dan lebih khususnya adalah mempelajari tentang agama Islam. Sebagai umat Islam tidak mungkin kita tidak mempelajari tentang agama kita. Jadi pasti kita diharuskan juga, diwajibkan juga untuk mempelajari agama Islam, karena membaca atau belajar secara besar, secara global itu juga disarankan. Kemudian dalam Islam itu apa yang perlu kita pelajari pertama kali? Salah satunya adalah tentang tauhid, yaitu tentang keesaan kepada Allah. Fungsi kita belajar di dalam Islam, terutama yang terkait dengan materi kultum pagi ini, yaitu tentang hukum-hukum fikih, itu sebetulnya apa? Gampangnya itu adalah dengan kita belajar tentang hukum-hukum fikih, kita dapat menjaga diri kita sendiri, kemudian dapat menjaga keluarga kita, istri dan anak, atau suami dan anak, dan juga kita juga dapat menjaga harta kita, baik harta benda, harta kekayaan, segala sesuatunya, dan juga kita juga menjaga lingkungan kita yang bersosial, kehidupan bersosial kita menjaga. Itu manfaatnya untuk belajar hukum fikih tersebut. Pada buku panduan praktis muslim ini, seorang muslim itu dianjurkan untuk mempelajari hukum-hukum syariat atau hukum fikih tersebut di segenap aspek kehidupannya. Jadi segala di kehidupannya itu mau melakukan sesuatu, mau beramal, mau sholat, mau bicara saja dengan saudaranya atau dengan tetangganya, itu kita harus tahu bagaimana cara-caranya, bagaimana hukum-hukumnya di masyarakat atau dengan keluarga. Segala aspek ibadah, segala aspek muamalah itu interaksi sama manusia, kemudian relasi sosial, serta berbagai aspek kehidupannya itu di hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariat itu sudah diajarkan. Nabi pernah bersabda bahwa barang siapa yang dikehendaki suatu kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman yang baik dalam agama. Jadi kalau kita berniat berbuat baik, kita niat memberikan kebaikan, maka insya Allah oleh Allah akan diberikan pemahaman dalam agamanya, ada agama Islam. Seorang muslim diharuskan mempelajari hukum-hukum yang wajib itu. Jadi ada tata cara sholat, kemudian berwudu, kemudian makanan mana, minuman mana yang diperbolehkan, yang tidak dibolehkan, kemudian segala sesuatunya. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu, bagaimana cara kita bersikap, itu semuanya juga ada di situ. Hukum-hukum fikih itu sebetulnya ada berapa? Kalau kita ada pertanyaan itu,
disampaikan di sini yaitu ada 5, yaitu wajib, haram, dan sunnah. Kemudian ada juga makruh dan mubah. Itu sumbernya dari mana sebetulnya? Sumbernya tidak lain adalah dari Al-Quran dan dari sunnah-sunnah Rasul. Dalam bentuk apa? Nanti kalau kita baca Al-Quran atau baca sunnah Rasul itu sebenarnya bentuknya itu bukan ini wajib, ini sunnah, tapi dalam bentuk tuntutan untuk melakukan sesuatu di dalam Al-Quran itu. Jadi kalau kita membaca artinya di Al-Quran atau membaca artinya di sunnah itu, semua bentuk hukum-hukum itu adalah dalam bentuk tuntutan. Jadi tuntutan untuk melakukan sesuatu dirinci, yaitu ada beberapa yang tentang tuntutan untuk melakukan sesuatu, ada yang tentang tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, kemudian juga ada yang berupa pilihan antara melakukan atau meninggalkan. Itu yang di dalam Al-Quran dan hadis isinya seperti itu. Kemudian untuk tuntutan melakukan sesuatu itu seperti apa? Di dalam Al-Quran itu ada tuntutan yang disertai ancaman. Jadi yang kalau diancam tidak boleh melaksanakan. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang tidak disertai ancaman. Jadi tidak boleh melakukan ini, ada ancamannya. Tapi ada juga yang tidak boleh melakukan ini, tapi tidak diberi ancaman. Itu di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian ada juga tadi ya, yang dengan ancaman itu berarti dia masuk ke wajib, hukum yang wajib. Sedangkan yang tidak ada ancamannya dia masuk ke sunnah. Itu. Kemudian untuk sekarang untuk yang tuntutan tadi itu yang tuntutan yang melakukan sesuatu. Kemudian tuntutan yang untuk meninggalkan sesuatu itu ada beberapa, yaitu ada ancaman jika melanggarnya. Nah, ini jelas masuknya ke haram. Tapi ada juga yang tidak disertai ancaman di dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, ini nanti masuknya ke makruh. Kemudian ada terakhir yaitu mubah, yaitu ketika dikerjakan dan atau ditinggalkan tidak ada kaitannya dengan perintah dan larangan dalam syariat, seperti tentang makan, tentang minum dan berbicara. Itu untuk yang mubah. Itu tadi ya untuk bedanya ya. Jadi semuanya itu bentuknya tuntutan untuk melakukan sesuatu atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu atau pilihan. Nah, pilihan. Itu. Kemudian untuk 5 hukum ini kita juga diberikan ada beberapa contoh. Sebenarnya ada beberapa contoh yang memudahkan untuk kita memahami mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh. Di salah satu artikel di website Rumah Iso, yaitu di Ustadz Abu Twasikal, yaitu wajib hanya bisa dikalahkan dengan yang wajib. Nah, ini maksudnya seperti apa? Jadi ketika ada perkara wajib, dia tidak boleh ditinggalkan ketika ada yang wajib yang lainnya bersamaan dengan yang wajib yang pertama tadi. Jadi wajib itu tidak kalah dengan sunnah, tapi hanya kalah dengan sesama yang wajib. Ini yang ada beberapa contoh, yaitu memakan bangkai. Jadi memakan bangkai itu kan tidak boleh tuh. Tetapi ketika keadaan darurat, jadi benar-benar tidak ada apapun yang lainnya, maka dia akan menjadi wajib. Karena kalau misalnya dia kalau dia bersikeras untuk tidak mau makan, tetapi efeknya adalah dia bisa mati kelaparan, berarti kan dia tidak menjaga apa yang diberikan Allah kepada kita. Jadi yang ada apa? Bangkai, ya itu harus dikonsumsi agar bisa bertahan hidup. Itu salah satu contohnya. Kemudian ini untuk khitan ya. Khitan kan
memotong sebagian anggota tubuh. Kan kita tidak diperbolehkan ya untuk memotong sebagian anggota tubuh. Tetapi khitan itu kan dalam Islam diwajibkan. Nah, berarti kan menjaga anggota tubuh tadi kalah karena ada yang lebih wajib lagi, yaitu khitannya itu sendiri. Itu yang beberapa contoh untuk yang wajib. Kemudian untuk yang sunnah, jadi berat ketika dihadapkan dengan antara yang sunnah dan yang wajib. Jelas ketika kita melakukan sunnah, ketika wajibnya sudah datang atau wajibnya sudah saat itu ada, jadi seperti kita sedang sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah tahiyatul masjid, ketika sudah qomat dan sudah imam siap untuk naik sudah mau sholat wajib dilakukan, maka kita boleh untuk berhenti sholat sunat kita. Jadi tidak kita tetap sholat sunat sampai selesai, tidak, tapi tetap kita bisa untuk berhenti untuk melakukan untuk ikut sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah. Itu beberapa poin-poinnya. Kemudian ada juga perbandingannya adalah ketika suami dan istri sama-sama melakukan umroh atau haji, terutama saat melakukan sa'i, ya ibadah sa'i, itu ada sunnah ketika melewati kalau di sini sebutnya lampu hijau ya, saya sendiri belum pernah, jadi belum tahu. Di sini di artikel itu melewati lampu hijau, maka disunahkan untuk pria untuk berlari sekencang-kencangnya. Namun kan si suami itu bersama istrinya dan dia wajib untuk menjaga istrinya, maka dia lebih diutamakan menjaga istrinya itu tadi. Jadi tidak perlu untuk ikut berlari sekencang-kencangnya saat dilakukan. Itu beberapa perbandingan untuk menjaga untuk memahami tentang mana yang wajib, kemudian mana yang haram, kemudian mana yang sunnah. Kalau yang haram jelas, jadi sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi, jelas tidak boleh kita lakukan karena itu pasti ada ancamannya, makanya itu masuk ke haram. Demikian untuk kultum pagi ini tentang hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariah, atau di sini disebutnya fikih ya, ilmu fikih. Itu menandai bahwa pengantar pada buku ini sudah selesai. Dari poin pertama yang kemarin kita baca bersama-sama itu dari tentang kenikmatan terbesar dalam hidup itu apa, yaitu tentang kenikmatan kita memeluk agama Islam, sampai poin yang terakhir ini yaitu tentang hukum-hukum syariah. Itu baru masuk ke pengantar, sudah selesai. Alhamdulillah. Demikian dari saya. Mungkin jika ada yang bermanfaat, nanti semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, mohon maaf karena dari kesalahan saya pribadi. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.